Kalau ke Iwet itu ngomonginnya, kita ngerjain apa dong tahun depan? Gitu. Kalau ke Angie gini, gimana anak-anak, gimana keluarga, suami sehat? Kemarin aku ngomongin anjing, ngomongin tanaman gitu. Giliran ke gue, macet. Ben giliran ke gue, cucok ya tahun ini ya, Jos ya tahun ini Jos. Gue serius dikit kayak kalau ketemu gue. Jadi kan gue seharian gue ketawaan di mobil macet begitu. Pas ketemu sama investor bangsaku orang Korea itu, Hongkong. Orang Hongkong itu, I enjoy your content. Gue bawaannya pengen, darling. Suatu hari ya, setelah gue nge-MC bertahun-tahun loh, gue gini, terus dia bilang, aku kayaknya bentar lagi mau pensiun deh. Aku foto dong sama kamu, boleh nggak? Boleh dong. Astaga ibu, ya ampun. Mau ngapain? Basa-basi teh dong. Mau ngapain ibu? Gini nanu. Terus dia foto, selesai foto. By the way, aku tuh Kencana loh namanya, bukan Mustika. Begini, ya ibu, kenapa nunggu mau pensiun baru ngomong? Ini loh, udah sering saya kasih lihat kok. Fox. Selamat pagi semuanya. Sehat-sehat? Sudah hari Kamis, betul? Iya ya, dari kemarin Jakarta macetnya luar biasa ya. Ya, Anda berbahagia kalau Anda tinggal di luar Jakarta dan tidak harus terjebak di kemacetan kota Jakarta. Siapa yang dari kemarin tinggal di Jakarta, terutama di Jakarta Pusat, Selatan, yang macetnya ampun deh. Aku tuh udah nggak tahu lagi loh penyebabnya apa. Kemarin ngobrol sama Angie, dia bilang karena hujan. Tapi semalam nggak hujan, macet juga. Bingung ya, macet banget. Kenapa ya? Iya kan tuh, iya kan tuh, ya. Ada yang bilang, aku di Adelaide, aku nggak ada traffic. I know. Hai, Karangasem, selamat pagi. Karangasem, Bali. Oh, liburan saya di Karangasem tuh tahun lalu ya. Tapi cicilan kartu kreditnya belum beres. Benci deh. Oke. Good morning. Surabaya, Karawang, selamat pagi. Hai, Honey Joseph. Did you know, Iwet, kalau Mas Adi Prabowo itu, kan dia lagi latihan, tenis terus. Dia mau ikut turnamen. Hani Joseph yang bilang sama gue. Loh kok Hani bisa ngobrol sama Adi, gimana ceritanya? Loh, Hani itu temennya Adi. Temen di mana? Nah, itu gue nggak tahu. Enggak, Hani nggak temenan sama Adi. Adi temenannya sama Vina. Lah orang dia pas ketemu kemarin, pas ngasih buku itu dia bilang kok dia temennya Adi. Gila ya lo, orang temenan lu yang ngatur. Mata lu sembab, pala lu sembab. Pala sembab kayak apa ya? Kayak pala gua. Udah gitu ya, yang lucu adalah ya. Awas ya nggak lucu ya, Maksudnya cute. Adi, okay. Teman kita Adi Prabowo. Kalau teman-teman wondering siapa sih Adi yang diomongin? Adi Prabowo. Sebentar, sorry. Baru ketemuan pas di Her World. Kebetulan bahas tenis abis itu. Mereka tuh temenannya gara-gara duet sama Yolo. Iya, tapi at the end of the day mereka temenan kan, Bo? Mau mereka perkara temenannya dari zaman Adam dan Hawa, dari zaman gue belum pakai kacamata plus, pokoknya temenan. Hidup gue kan sederhana, gak kayak hidup lo penuh intrik. Karena kemampuan memori gue kecil. Iya. Apa tadi lo mau kata? Lupa. Gitu aja lupa. Lo tau, Adi itu ikut turnamen karena dijeblosin temennya. Gue sih putus loh kalau temen gue begitu ke gue. Sumpah mati. Gue sih putus temenan.
Masa? Gue nggak suka dijeblos-jeblosin. Gue kan lagi mau jeblosin lo maraton. Makanya gue udah pasang ancang-ancang. Gue udah langsung kayak Pevita Pierce di film Sri Kandi. Pevita suka terpapar live kita tapi belum pernah nonton kayaknya. Iya, Barijeng kemarin Pevita agak ada Angie kan gini. Kalian tuh live tiap hari ya, terus Angie. Terus gue langsung bener. Oh, nggak, kalau sama Angie sih sebenarnya podcastnya seminggu sekali, aku gitu. Tapi sering banget loh aku lihat di TikTok. Dalam hati gue, oh ini beda nih. gue udah dari gue. Jadi kita cerita dulu ya, sedikit konteks, to put context to the story. Kemarin itu kita diundang sama Bang Saku, happy anniversary Bang Saku. Kita itu merefer kepada Dave, Iwet, dan Angie. Jadi kemarin tuh podcast YOLO, talk show di panggung anniversary-nya Bang Saku. Terus abis itu gue nggak tahu kenapa kita tuh didudukinnya di table VVIP bareng sama investornya Bang Saku dari Hong Kong. Arti kata sebenarnya ya, karena kalau arti kata tidak sebenarnya kan kalau lagi ngomong dari Hong Kong gitu kan ya. Yang ini benar-benar dari Hong Kong. Terus abis itu baru kan kita bahas kemarin tuh ngomong bahasa Inggris ya. Nah kemarin malam itu ini dua temen gue juga emang jaing gugup tau nggak lo ya. Jadi mereka udah tahu mau dudukin meja VVIP sama investor. Mereka tuh jalannya pelan banget. Jadi mau nggak mau gue duluan deh tuh nyampe ke meja itu. Akhirnya gini, pedut lah nih, gue ditumbalin lagi. Duduk sama investor ngomong bahasa Inggris. Gue sama Angie pas jalan gini, kita mau duduk di meja siapa? Ada katanya kliennya dari Hong Kong. Gue gini, pelan aja jalannya. Terus gue tuh nengok belakangnya, wah masih jauh, masa gue balik lagi. Udah gitu ya, pertanyaan si bapak pas salaman, hello, nice to meet you. Great session. I wish I understood bahasa Indonesia, but I didn't. But great session. Lalu gue peres banget. Terus dia langsung nanya sama Iwet gini, so what line of business are you in? Begitu duduk gue sama Angie gini, ya line of business. Mau bisnis. Pertanyaan udah, what line of business are you in? Ya, gue langsung gini, gue sama Angie langsung pinggir. Sementara gue udah ketanggor dong duduk samping dia, gue udah gini. Oke. Kita mulai dari mana nih? Tapi kemarin akhirnya ngomong lagi tuh Inggris bisnis. Kepala gue tau kalau selesai acara itu sambil gue gini. Makanya terus gue terakhir itu kan sebenarnya makanan udah di situ ya. Jadi kalau meja VVIP itu kita nggak perlu lagi ke meja buffet. Gue udah gini, nggak bisa, nggak bisa. Lu pengen exit. Kalau Glenda lucu nih. Glenda ngasih ide gini. Lain kali kalau ditanya gitu jawabnya, our line of business is happiness, sir. Ih, bagus. Bagus. Jadi gue kemarin akhirnya exit lah. Jadi gue makan buffet itu karena gue udah gak gue istirahat. Udahlah, kita kena macet berjam-jam menuju ke lokasi acara. Itu kan mood gue udah berantakan ya sebenarnya. Tiba-tiba kagak pakai napas, gue langsung naik panggung. Angie juga. Salah gue botak ya. Jadi begitu gue masuk, gue langsung kelihatan. Jadi gue datang tuh belum babi bu, gue langsung naik panggung. Bahwa gue udah gini, ini nggak bener nih. Ini nggak bener. Terus pas gue mau naik panggung, lewatin mejanya Ben Subiakto, foundernya Idea Fest. Diginiin sama dia, telat ya. Kan lu makin drop ya. Gue sebel loh kalau kita udah telat tuh digituin orang. Itu gue kayak, bunuh aja gue sekarang gitu. Ya Allah, udahlah. Akhirnya kemarin ngomong bahasa Inggris. Tapi Mr. Ernest, namanya Ernest, impress sama insight gue.
Hah? Dia nanya, so how's business? Jadi kan habis what kind of what line of business are you in? Terus gue jawab kan, gue di media gini-gini advertising segala macam. Terus dia nanya, lo so how's business bla bla bla. Terus gue kasih insight gini gitu gini gitu gini. Interesting, interesting. Dan dari dia gue tahu kalau ternyata Hong Kong itu dipimpin oleh CEO. Emang kalau di tempat lain siapa yang mimpin? CFO. Kenapa muka lu begitu? Hong Kong. Hong Kong itu sebuah apa? Hong Kong itu sebuah kepulauan. Ya. Dia udah nggak jadi negara kan? Dia kan udah sejak lama gabung sama mainland. Oh gitu. Iya. Jadi sekarang presiden. bukan yang mimpin itu adalah CEO. Jadi Bukan perdana menteri. bukan. Kepala negaranya maksud lo. Dia bukan negara. Oh iya. Dia teritori. Teritori. Iya, tapi nah ini menarik nih. Dia kan bagian dari Republik Rakyat Cina. Republik Rakyat Cina itu kan yuan, mata uangnya. Terus abis itu dia punya kementerian sendiri. Dia punya apa segala macam. Not even province loh Hong Kong itu. Oh. No, dia punya Hong Kong Trade, bukan minister loh. Hong Kong Tourism Board. Mereka punya aturan sendiri di Hong Kong yang berkoordinasi dengan Republik Rakyat Cina. Otonom katanya. Iya, terus dia punya mata uang sendiri. Dia nggak punya tentara, tentaranya Republik Rakyat Cina, tapi dia punya Hong Kong Police. Oh, terus yang mimpin CEO. Jadi kepala tertinggi pemimpin, bukan pemimpin negara, pemimpin apa dong disebutnya? Area. Pemimpin areanya CEO. Iya. Makanya di Hong Kong itu Instagram bisa, Facebook bisa, WhatsApp bisa. Oh, kalau di Cina nggak bisa. Bisa, kan lo harus pakai VPN. Iya. Gitu. Jadi gue kemarin ngobrol dan dia cerita, dia nanya soal Indonesia, gue nanya soal Hong Kong. Terus abis itu dia minta nomor gue karena dia impress. We should talk more, dia bilang gitu. Alah, basa-basi. Dia juga muji penampilan gue, tapi dia nggak cium gue. Ya nggak harus dicium dong, dia juga nggak nyium gue, Bo. Kan biasanya orang gini, I love the way you dress. Nothing. Tapi lo udah deh ya, kan nggak ada orang bangsaku nonton kan ya? Nggak, jangan gitu. Si Iwet pamit sama Ibu Angela nggak semalam pas pulang? Pamit. Kan lu soalnya nggak ikut makan dimsum ya, jadi lu nggak ketemu kan? Kan kenalan. Tapi lu kenal? Kenal. Kan udah ketemu waktu di Idea Fest. Lo awas ya. Lo boleh putus hubungan teman gara-gara dijeblosin maraton atau jeblosin tenis, tapi kita bisa putus hubungan pertemanan gara-gara lo cerita-cerita aneh. Kenapa sih? Lu nggak mau kelihatan kalau lu tuh bercacat celak? Kalau lu tuh nggak kenal orang, lu yang paling kenal satu Jakarta. Dari CEO, CFO, mainland, no-land, lu kenal semua. Lu yang paling hebat. Ben Subiakto, Dimas Subiakto, keluarga Subiakto, semua lu kenal. Udah lu yang paling hebat. Udah lu. Bisnis di Jakarta ini cuma bisa berjalan gara-gara lu. Udah. Ya udah, gue yang cerita aja. Kan lu tuh kalau di atas panggung akan lebih baik ketika lu bisa addressing yang punya acara dong. Bener nggak sih, Dave? Iya. Iya kan? Jadi addressing yang punya acara tuh sesuatu yang pasti yang punya acara tuh seneng gitu. Terus gue tau lah nih petinggi-petingginya tuh siapa aja di acara tersebut gitu. Terus gue gini, gue inget nih kalau di bisnis topnya itu adalah Ibu Angela. Ya kan? Nah, abis itu, ini salah gue. Waktu itu sebenarnya Bu Angela tuh udah ngajak kita makan di Wingwalk restoran. Di Lebak Bulus, Cilandak, di Cilandak. Cilandak. Benar.
Udah nih, tapi waktu itu tensi gue drop. Sehingga gue bilang jangan deh, daripada gue kenapa-napa gue pulang, gue ke dokter. Dave lah berangkat, lalu ngobrol segala macam. Tibalah kemarin acaranya. Terus pas gue naik panggung, gue lihat nih si ibu pakai baju merah. Kelihatan banget. Duduk di samping panggung, lagi ngobrol sama band. Terus gue gini, gue nyebut lah kolaborasinya Bangsaku sama Idea Fest. Gue sebut band Subiakto gitu kan. Nah band lagi ngobrol nih sama ibu. Bener nggak? Di kepala gue nama ibu itu Monica. Terus gue tuh gini, enggak, bukan. Tapi gue menyebut, enggak, bukan Wet, jangan Wet, jangan. Ya, sementara gue lagi ngomong, gue nggak mungkin dong koordinasi sama sebelah gue Novita Enji yang sama dodolnya, sama Dave Hendrik. Gue lebih dodol lagi. Jadi tingkat kedodolan kita tuh ibarat kasta, Iwet, Enji, gue. Nah gue tuh paling dodol di bawah, paling lupa nama orang, nggak tahu tempat, itu udah gue. Iya, ya. Jadi gue udah mau, gue address nggak ya? Gue address nggak ya? Nggak dong. Akhirnya gue putuskan nggak usah daripada nanti salah. Kebayang nggak lo di panggung pakai sound system lo nyebut nama bos salah. Ibu Angela lo sebut Monica. Dan lo nanya kan nama timnya? Iya, gue nanya begitu turun panggung, Bu Monica mana? Timnya juga kan lagi gegap gempita riwa. Hah? Di mana ya? Gue itu kan punya pengalaman ya teman-teman. Gue itu paling wow. Tahu dulu. Mas udah duduk, gue tanya. Ibu yang waktu itu ngajak kita makan malam, lo inget nggak namanya siapa? Gue tanya sama Angie. Aduh, siapa ya? Terus Dave, Bu Winglok. Karena gue di atas panggung juga lihat Ibu Angela di samping pakai baju merah. Gue udah gini, Bu Winglok gitu. Gue udah mau gitu. Terus Angie gini, bukan. Gue gini, Winglok. Jadi di panggung tuh sempat terjadi debat kusir lo berdua. Iya, gue gini, Winglok, kata Angie gini, bukan. Masa sih? Gue jadi ragu-ragu. Ya udah deh, gue nggak sebutin gitu. Gue ngeliat lu udah ancang-ancang nih mau nyebut. Tapi lu nggak jadi. Lu yang lu sebut si Ben. Lu pernah gue ceritain kan? Gue pengalaman, gue itu sering sekali nyebut pimpinan perusahaan tempat gue nge-MC. Gue tuh, kenyang banget. Yang paling parah adalah, dan gue tuh tepuk tangan sama si ibu yang jadi korbannya. Zaman dulu, ini semoga Ibu Angela kalau denger nggak tersinggung ya. Ibu, kita minta maaf banget ya Bu Angela, we love you. You know what? We love you. Iya, Winglok itu restoran tempat dimsum. Bu Winglok itu. Bu Angela itu punya satu restoran Winglok di Cilandak, itu punyanya dia gitu. Dia chip in di situ lah. Terus anyway, zaman dulu kan gue sering sekali nge-MC acara skincare, perfume di Sogo. Lo tau kan? Terus kan ada CEO-nya atau apanya sih Iwet dari perusahaan. Warholda. Bukan. Ibu yang selalu cantik, rambutnya bulat gitu. Ada deh ya namanya. Oke, dia selalu hadir dan dia selalu potong pita, opening speech gitu ya. Gue selalu nge-MC acara itu, oke? Bertahun-tahun, oke? Get this ya, bertahun-tahun. One day, one time, dan 3 bulan sekali gue selalu nge-MC. Dan gue selalu address her as Ibu Mustika. Padahal bukan. Tunggu ya, Ibu Mustika. Selalu gue panggil Ibu Mustika. Pakai sound system, pakai mikrofon. Ya, iya dong, gue nge-MC kan gue bukan bukan penari. Gue bawa-bawa mic. Ibu Mustika silakan, Ibu Mustika. Suatu hari ya, setelah gue nge-MC bertahun-tahun loh, gue gini, terus dia bilang, aku kayaknya bentar lagi mau pensiun deh, aku foto dong sama kamu, boleh nggak? Ih boleh dong, astaga ibu, ya ampun, mau ngapain? Basa-basi teh dong, mau ngapain ibu? Gini, nano. Terus dia foto, selesai foto, by the way, aku tuh Kencana loh namanya, bukan Mustika. Begini, ya ibu, kenapa nunggu mau pensiun baru ngomong?
Ibu selalu, Ibu Mustika, aduh, aduh thank you lo ajak saya Ibu Mustika thank you, Ibu Mustika opening speech, Ibu Mustika bertahun-tahun loh. Giliran dia mau pensiun baru dia bilang, saya tuh Kencana loh Dave namanya. Aduh, Ibu nggak mau kerja lagi nih supaya kita dapat satu event lagi dan sebut nama Ibu dengan benar. Gimana? Itu pengalaman gue. Bagus, dia berarti orang baik sekali loh. Iya. Dia orang baik sekali. Dia nunggu bertahun-tahun untuk meralat gue. Iya. Dia sebaik itu. Semenjak Ibu Kencana pensiun, Sogo udah gak pernah panggil gue lagi. Dengan Ibu Kencana, Ibu siapa sih? Ya, cuma Ibu Kencana yang bisa mentolerir MC salah sebut nama bos dari PT Panen Lestari. Itu. Aduh, gue tuh kenapa ya, Wet? Gue tuh dengan nama tuh, no disrespect, tapi mungkin it's, aduh nggak ngerti deh, udahlah ya, begitulah. Ya gitulah. By the way, ada yang nanya, emang di cue card nggak ada? Kan kalau Yolo nggak pakai cue card. Iya, kalau Yolo kita bukan MC soalnya. Kita performer. Kita lenong. Macam Tarsan gitu sama Sri Mulat. Udah gitu ya, gue mau meralat deh. Emang kita podcast Yolo tuh kan bertiga ya, Angie, Iwet sama gue. Dan kayaknya udah terbentuk orang-orang tuh kalau ngobrol sama gue nggak mau ngomong soal bisnis ya. Orang tuh kalau ngomong bisnis tuh nyarinya Iwet. Kalau yang agak lebih family nyarinya Angie gitu. Karena gue denger tuh kalau band. Terus siapa yang ngerjain semasa? Gunawan. Terus yang orang bangsaku Mas Will gitu. Kalau ke Iwet itu ngomonginnya kita ngerjain apa dong tahun depan gitu. Kalau ke Angie gini, gimana anak-anak, gimana keluarga, suami sehat? Kemarin aku ngomongin ngomongin anjing, ngomongin tanaman gitu. Giliran ke gue macet. Ben giliran ke gue cucok ya tahun ini ya. Jos ya tahun ini Jos. Gue gini, serius dikit kayak kalau ketemu gue. Kenapa sih orang kalau ketemu gue tuh nggak kenapa sih gue bisa loh diajak ngomong bisnis? Kok cucok? Jos ya bisnis Jos nih, kinclong nih kayaknya, kinclong. Orang lagi set up bisnis gitu, ngomong kayak bisnis sama gue. I do business talk. Gue empanin lo ke Ernest. Ernest who? Ya kemarin ya, investor. By the way, congratulations buat Ernest Prakasa. Karena film Jatuh Cinta seperti di film-film menang Festival Film Indonesia, Piala Citra. Sheila Dara juga, tadi gue baru lihat di postingannya Vidi. Iya, pemeran pembantu wanita. Terus kemudian pemeran utamanya Ringgo Agus dapat juga. Film terbaiknya juga Jatuh Cinta seperti di film-film 7 piala ya. 7. Iya, jadi mereka kemarin mereka yang memborong Piala Citra tuh. Aduh selamat ya. Satu lagi Inga bilang katanya Nirina Zubir juga. Semua pemerannya menang, Bo, dari film itu, Bo. Berarti kalau gitu Nirina menang pemeran utama wanita terbaik. Iya, sama Nirina menang Sengketa Tanah. Congratulations. Yes. Iya. Nah, kembali lagi tadi Ernest udah ya, FFI. Citeki benar, aura kakak Dave tuh buat curhat. Nah, kalau lagi setup bisnis gitu kan nggak mungkin dong bapak-bapak itu pada curhat di tempat. Makanya jatuhnya cucok ya, Jos. Kinclong ya podcast ya. Iya sih gitu, emang udah gue... Ben juga pasti bingung gitu, ngomong apa nih, ngomong yang ini. Dan gue tuh sadar, Wet, sebenarnya. Makanya kalau dalam basa-basi setup bisnis gitu, gue tahu orang tuh nggak akan nyari gue dan ngomongin bisnis. Dan lu ngomongin bisnis sama gue juga gue nggak bisa. Udah gitu ya, ini geng Yolo juga geng duet ini emang nyebelin. Kan kemarin kita ngomongin betapa kita tuh pengen punya bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris.
ada 2 hal yang pengen gue ceritain. English Day, di mana hari itu kita berusaha ngomong bahasa Inggris saat siaran. Mau nggak lo? Nggak. Ih, kenapa? Nggak. Siapa yang bikin janji-janji gitu? Usul, gue ngajakin lo, mau nggak lo kita bikin English Day? Nggak mau. Ih, kenapa lu mah? Ih, capek, ogah. Ih, lu mah kan gue pengen belajar, pedut. Ya lu aja sana sama Niko, Gi, bikin siaran bahasa Inggris. Oh, terus kemarin tuh gue dikirimin konten. Lu pernah terpapar nggak? Pasti teman-teman sering terpapar deh, geng duet. Pasangan suami istri, istrinya itu gojrokannya kayak Arab, kayak India, tapi Sunda. Suaminya bule di Singapura lagi belanja. Bahasa Inggrisnya tuh ancur loh. Bahasa Inggrisnya tuh gini. Darling, tuh, tingali dak. Biasa nama ada awewe yang doyan belanja. Ini malah laki doyan belanja. Duh, mana cakep, mana kasep yang datang ke sini. Darling, enough. What is this? Coconut coklat. I got $3 enough. Jadi kan gue seharian gue ketawa di mobil macet begitu. Pas ketemu sama investor bangsaku orang Korea itu. Hong Kong. Orang Hong Kong itu, I enjoy your content. Gue bawaannya pengen, darling. Ke bawah konten reels. What you see is what you get. Yes. You don't understand, darling. It's okay. It's okay. The most important thing, darling, we laugh together ya. We laugh. Not laugh like this, but laugh. Ha 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 ha. Laugh like that ya, darling ya. Sit down. Lo tuh emang bener ya. Inilah sebuah pengejawantahan dari meleng dikit ada aja gebrakannya. Emang lu nggak suka ketularan ya, Wet ya, nontonin konten gitu? Enggak. Gue paling gampang loh ketularan sama yang begitu-begitu. Aduh capek. Lu nonton deh, nanti gue cari ya. Oh nggak mau. Ih, nonton Nek, ibu-ibu itu Nggak mau. cus sekali. Nggak mau, ntar gue mau meeting Inggris lagi. Nah kalau gue meeting Inggris gue ketularan, terus gue gitu, yes. Yes, true. Yes. Don't forget, dah itu mah kunaon, no, cannot be like that yet. Yes. Don't forget darlingnya. No darling, cannot, oke. Gitu ya. Nggak bisa gue nggak mau. Aduh, Gollum capek ketawa katanya. Sama ya. Kayaknya dari kemarin internet banyak down ya. TikTok juga kayaknya lagi agak down ya. Karena kan biasanya gue tuh download rekaman siaran kita. Dari kemarin tuh rekamannya korup loh. Oh, jadi nggak bisa di-download. Nggak bisa di-download. Jadi suara sama gambar itu terlambat. Nggak sinkron. Iya. Kemarin juga malam internet gue agak kacau tuh di rumah. Nora ya, Bo, kita hujan dikit begitu deh. Anjing nih kata Nora. Nek, kayak Indonesia tahun 70. Ini tahun 70 juga nggak ada internet. Di Amerika juga belum ada. Iya, maksud gue gini, masa sih gitu? Aduh, ya Allah. Ulah gitu atau daling sok atau dibenerin sarana prasarana ya. Gue mau nanya. Itu kalau kayak gitu teh harus ngadunya ke kementerian apa? Komdigi. Kome pinter. Saha atau who is the minister of Komdigi? Mutia Hafid. Ih bener, Hafiz sih. Mutia kayaknya cocoknya Hafid deh. Yakin lo? Hafiz ya? Hafiz kayaknya ya. Oh gitu. Coba dong teman-teman bantu nih. Hafid. Ibu Mutia. Hafid. Hafid. Tapi Ibu Mutia itu gue suka loh, Wet, dengan gebrakan-gebrakannya dia. Kenapa? Hafidzah. Gue suka loh. Kenapa? Kan kita pernah membahas bahwa kita nih darurat judi online. Betul. Kita udah bahas itu lama sekali loh soal judi online itu. Yes. Ya. Itu kita udah bahas itu jauh sebelum ada pengumuman kabinet loh. Dan pasca pengumuman kan nggak within days, teman-teman pasti juga udah ngikutin kan. Tertangkap kan ada beberapa apa sih disebutnya pegawai pemerintah ya, yang apa tuh? Apa? ASN. Aparatur sipil negara. Iya. ASN yang mainan.
bukan mainan. Diduga melindungi. Iya, begituan. Nah, yang pertama kali setelah itu yang gue baca, Ibu Mutia Hafidnya minta maaf loh. I mean, dia minta maaf gitu. Gue tuh sangat jarang ya, mungkin gue kurang pengetahuan. Gue sangat jarang melihat menteri, pemimpin negara ini yang kalau tahu stafnya, orang-orang di bawah departemennya gitu berbuat salah, hal pertama, "Halo, am I that boring to you, darling? You kept on watching at your watch. Why so, darling? My face not pretty enough for you this morning. My skincare is very expensive, Reserva, darling." Lanjut, meminta maaf terus. Iya, hal pertama yang mereka lakukan adalah, darling, apologize to public. Ini very nice loh, darling ya. Ya, commendable gitu ya. As a leader, commendable. Commendable tuh apa? Dipuji, terpuji gitu. Oh, terpuji. Jadi do not hide your face under the table, but commendable to ask for forgiveness to the public, darling. Kok lu bisa sih? Gue nggak bisa loh. Karena itu cara gue ngomong bahasa Inggris sama adik gue di rumah. Gitu. Ethan, eat your lunch on the table. Adik gue kan juga sama PA-nya. On the table, not under the table. Itu gue kebayang loh, anak-anak itu pasti kayak, oh my god. Ya, makanya mereka suka these people. Yeah, don't talk like that when we are in church in front of my friend, okay? Of course not. Sekarang lo ngomong di depan 3.800 orang. Tapi kan gak ada teman-teman ponakan gue. Siapa bilang emak-emaknya teman-teman ponakan lu. Bodoh amat, darling. This stay between us ya, darling ya. Kok lu bisa sih? Gue gak bisa loh. Mau ngajak gue main film? Bisa gue. Film apa tuh kira-kira? Kan lu udah pernah main film. Iya, gue jelek-jelek gini tuh pernah satu frame sama Christine Hakim loh, yang. Iya, ya kan. Jadi desainer. Itu syutingnya pas lagi pandemi tuh ya. Iya, sutradaranya Gari Nugroho loh, say. Nggak main-main loh, say. Luar biasa tuh. Film apa? Sepatu-sepatu kaca ya? Perfect Fit. Gue nonton loh. Iya. Settingnya di Bali. Pandemi nggak ada kerjaan, semua orang nonton. Pinter tuh Bang Garin tuh. Iya dong, jelas. Iwat, ada satu konten kiriman Sobat Yolo, geng duet, yang menurut gue menarik untuk dibahas. Apa tuh? Ini adalah konten dari Gram @habiskerja.com. Oke. Oke. Dia memperkenalkan prinsip anti-flexing ala Skandinavia. Have you heard? Udah. Janeka? No. Apa ya namanya? Janteloven. Janteloven. Gue baca. Gue mau kirim ke lo tuh. Gue mau forward ke lo. Coba ya. Correct me if I'm wrong. Ralat gue. So. Sorry, ini prinsip kebahagiaan ala Skandinavia kan ya? Ya. Ya. Intinya adalah gini. Mereka tidak mengutamakan ego pribadi, tapi mengutamakan kepentingan bersama-sama. Ya kan? Sehingga di situ akan tercipta kebahagiaan yang kolektif. Iya. Gitu kan? Iya. Ini kan nyambung juga sama yang dibilang sama Haimin Sunim tuh waktu itu. Iya. Ya. Jadi oh ya udah, kalau emang semuanya maunya begitu, gue juga ikut. Sehingga tidak terjadi stres, tidak terjadi debat kusir, tidak terjadi gontok-gontokan. Iya. Ya, gue terpapar itu. Iya, nama prinsipnya adalah Janteloven dan rupanya beda-beda nama tuh di beberapa Negara Skandinavia. Negara Skandinavia. Ya. Ada yang Janteloven gitu-gitu deh. Jadi kalau teman-teman mau Google silahkan ya.
Jadi Ya. ini prinsip anti flexing. Mereka tuh jadi kayak nggak mau menonjol gitu. Kalau di anti melawan arus orang zaman sekarang yang personal brandingnya everybody needs to be a star. Everybody needs to shine bright. Kalau mereka istilahnya reluctant stars. Ya. They Ya. are reluctantly want to outshine one another. Yes. Ada loh. Jadi udah yang dikenal orang pencapaian aja. Karya aja, Ya. produk aja. Ya. Yang diutamakan benar kata Iwat, kesejahteraan kolektif bukan kesejahteraan individu. Ya. Prinsip-prinsip dasarnya mau gue bacain nggak? Boleh. Do not think that you are special. You are not special. Ya. You are as good as each one of us. Jadi lu tuh nggak menonjol. Lu sama gue tuh, kita tuh sama-sama pinter. Ya. You are not smarter than us. Lu Ya. sama gue pinternya sama. Ya. You are apa tuh? Ya gitu-gitu deh. You did not know more than us. Our knowledge is the same. You are not less important than us. Ya. Do not laugh at us. Lu nggak boleh mentertawakan kita. Karena mentertawakan saya berarti mentertawakan diri lu juga, gitu. Iya kan? Kalau itu benar. Iya, ya kan Dali? Benar, Daling. Ya. Daling. People care about you, that setiap orang itu punya ilmu yang bisa diajarkan kepada orang lain, Daling. Bener, Daling. Yes, gitu. Ada yang nanya, bedanya dengan sosialis apa? Sosialis itu komunis bukan sih? Gue kurang paham ya. Gue nggak berani jawab juga. Iya, nanti ya kita research. Kayaknya beda deh. Kalau ini Ya. tuh prinsip. Mungkin gini. Ambil sosialisnya bukan ke arah komunisnya, tapi lebih kepada prinsip kebersamaannya tadi. Prinsip sama rasa, sama rata. Prinsip itunya. Cuma ya, gue terus kemarin mikir gini. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka sudah jauh lebih maju daripada kita. Gue terus jadi mikir gitu ya. Jangan-jangan budaya flexing ini tuh adalah karena memang belum maju orang-orangnya. Jadi karena tidak adanya kesetaraan sosial, adanya gap ekonomi yang jauh antara atas sama bawah, sehingga ketika yang bawah boom naik ke atas, dia pamer. Gue udah pindah kasta nih. Gue punya prestasi nih. Ya nggak sih? Sementara kalau di sana tuh ya memang karena mereka udah dari lahir semuanya sama, semuanya equal, semua mendapatkan fasilitas yang sama, semua bisa mengakses hal yang sama. Jadi nggak ada yang perlu disombongin karena kita semua sama. Iya, aku meralat ya. Thank you ya teman-teman udah diajarin. Sosialis itu beda dengan komunis. Komunis tuh it's two different thing. Oh iya. Thank you. Iya. Terus sama satu lagi ya itu tadi ya. Gue nggak tahu ini mungkin juga ada pengaruh dari kapitalis, Dave. Kapitalis itu kan kayak ketika lo punya uang ya lo akan mendapatkan perlakuan berbeda. Ya nggak, bisa jadi karena semuanya diperlakukan sama sehingga tidak ada tuh budaya yang karena dia punya uang lebih banyak dia diperlakukan berbeda. Gitu. Iya. Ada yang komentar juga karena budaya flexing itu biasanya adanya di negara yang rata-rata masih miskin ya. Iya. Iya, sama nggak tahu ya. Kalau di timur tuh kan soalnya ada kasta juga ya. Nah itu juga mungkin bisa jadi adalah salah satu pencetusnya juga tuh. Gitu. Iya betul. Ini Septiana AMB bilang ini, tapi kalau hidup kayak gitu hambar nggak sih? Nggak ada yang bikin dongkol gitu. Ih udah lama nggak ada bahasa, nggak ada bahan gibahan. Udah lama ya nggak dengar kata dongkol. Iya dongkol. Tua tuh pasti yang ngomong. Sama kayak kita. Dongkol tuh di atas jengkel loh. Iya, dongkol tuh udah nyampe sini nih, gitu.
Kamu Ya. jangan membuat saya dongkol. Ya, kalau jengkel tuh masih kayak gitu. Iya, jengkel tuh. Tapi kalau dongkol tuh udah kayak Iya, dongkol sama keki itu sama ya, kayaknya kakak kelas. bodoh amat. Iya kan? Lo Keki. perkara perasaan aja ada kastanya. Gimana nggak lo jadi flexing? Iya, keki juga udah lama lo nggak dipakai. Keki Ya, deh gue sama lo. ini nih. Asal muasal sebab musabab. Keki tuh lebih mild. Ngerti nggak lo? Bodoh. Jangan dongkol pagi-pagi Kak Iwet. Kenapa sih? Bener. Gue tuh pengen cerita dong masalah hidup, boleh nggak sih? Allahu Akbar. Apa? Gue tuh pingin banget cerita, tapi gue bingung gitu. Mas gue kayak, ini pantas nggak ya gue ceritain? Tapi kok kalau gue nggak cerita, kayaknya dongkol gitu. Oke. Bukan dongkol sih, tapi kayak nggak sih, ini kayaknya gue mesti keluarin nih dari sistem sel-sel tubuh gue gitu. Ya udah ceritain. Yakin lo? Yakin. Yakin lo, bener? Iya. Ya kalau gue mah paling besok gue udah lupa. Iya sih ya. Nggak, gue tuh mau ceritanya ambil angle gini supaya ini bisa lebih relate dan relevan kepada banyak orang. Sehingga tidak jadi cuman cerita curhatan pribadi belaka. Lu tahu kan kalau kita tuh terpapar sekali dengan konten-konten sosial media selain darling-darling lo tadi. Atau si Jeneka-Jeneka tadi. Apa tadi judulnya? Janteloven. Ya itu dia. Jantelove. Orang tuh kayak di encourage untuk menjadi pengusaha. Oh. Berwirausaha, berwira swasta. Jadilah bos untuk dirimu sendiri. Kamu akan bisa menemukan kebebasan, inilah itulah segala macam. Bener nggak? Ya. Betul ya? Sampai ada penghargaan-penghargaan untuk entrepreneur. Penghargaan untuk wira swasta gitu ya. Sehingga yang muda-muda tuh jadi kayak terpacu. Aku nggak mau lagi hidup dalam kungkungan pekerjaan ini. Aku mau bebas menentukan waktuku sendiri. Bener nggak? Dimana aku bisa menjadi tuan untuk usahaku sendiri gitu ya. I want to be my own boss. Ya, karena aku selama ini ditindas sama bosku gitu ya. Ya. Kemarin gue ketemu sama konglomerat, Bo. Wow. Gue nggak perlu sebut nama. Tapi lo lihat muka gue pias banget kan kemarin? Nah, kan gue nanya gitu. Lu capek ya? Gue gitu. Ya. Karena gue dapet kayak 4 SKS kali. Dari si konglomerat ini. Iya, rangkuman bisnis 101. Oke. What did you get? Nah ini rangkuman ini yang akan lu bagi dengan geng duet kita pagi hari ini. Betul. Nomor 1. Dia bilang gini, kamu ngerasa bangga dengan kamu bawa bisnis, bawa klien, bawa ini, bawa itu segala macem. Terus gue bilang, kamu merasa bangga sebagai pemimpin perusahaan bisa bawa klien, bisa bawa billing, bisa bawa ini, itu, iklan, apa segala macem, bangga kamu? Bangga lah. Gue bangga dong, hati gue berkembang, gila lo bisnis jalan gara-gara gue gitu misalnya gitu ya. Terus dia bilang gini, kamu tuh bukan pemimpin perusahaan. Kamu tuh cuman account eksekutif kalau kayak gitu. Tukang jualan. Terus gue gini, hah? Kalau kamu pemimpin perusahaan, kamu nggak keluar-keluar. Kamu duduk di meja kamu setiap hari ngeliatin angka. Kamu paham betul buku perusahaan kamu. Makanya tuh gue suka denger, Bo, konglomerat itu hidupnya kayak babi ngepet, kayak jaga lilin. Ternyata gue paham. Maksud yang dimaksud dengan babi ngepet jaga lilin itu adalah dia itu bener-bener ngeliatin angka tuh. Lo lihat kalau tuan toko duduk pakai singlet, kakinya diangkat, kalkulator, dia nyatet berapa jualan, berapa. Kayak begitulah kira-kira. Itulah sebenarnya. Kamu itu mengatur strategi. Kamu itu bahasanya baca buku. Bukan buku ya, as in buku hitungan. Itu baru pemimpin perusahaan, dia bilang gitu.
Tapi kalau kamu masih meeting doang, keluar sana sini cari peluang ini itu, kamu tuh tukang jualan aja. Terus dia gini, kamu paham nggak baca buku gimana caranya? Itu kemarin ya, kalau sampai ada kamera tuh, lo mau lihat gue kan kelihatannya kayak selalu ngehe gitu ya, kayak gue paling percaya diri di dunia ini ya, bener nggak? Layu gue kayak sayur kelamaan di kulkas. Kayak sayur lodeh udah 5 hari ya, Yang? Iya. Blenyek. Blenyek. Jadi bener-bener dia bilang gitu, kamu harus baca, Wet. Satu-satu kamu lihat. Buku itu adalah pedoman kamu untuk ngeluarin uang, untuk nyari uang, untuk mengelola ketika ada profit, uang itu mau diapain. Terus dia bilang lagi, dan nggak cukup tuh cuman baca buku gitu paham. Tapi kamu harus tahu aturan yang disebut sebagai governance. Kamu harus tahu masalah pajak. Pajak itu akan balik lagi ke aturan. Sehingga jadi comply semuanya. Comply itu sesuai aturan. Jadi kamu nggak kena kasus sama pajak. Karena pajak itu pidana, Iwet. Lo tahu bedanya pidana perdata kan ya? Kalau pidana tuh masuk penjara, Bo. Oh. Karena ada aturannya, ada undang-undangnya, ada peraturannya. Begitu lo nggak comply ke situ, lo bisa dikenain pasal itu. Makanya lu kalau udah waktunya lu ngurus pajak, lu buru-buru. Jadi semua. Ya kan? Jadi dia bilang, kamu harus paham. Mindahin uang, masukin uang, itu semua ada pajaknya, Iwet. Nggak bisa semena-mena begitu aja lalu lintas tuh keluar itu uang. Itu kamu yang harus jagain. Diem, Bo, gue. Itu ibarat kata kalau gue bisa kusut, gue kisut hari itu bener-bener. Gue diam aja. Gue gini, anjrit. Gue pikir balik lagi, gue pikir gue nabi, ternyata gue depresi. Gue pikir gue ahli banget, ternyata kagak, malih. Jadi apa? The moral of the story adalah kalau lo pengen memimpin sebuah perusahaan, lo harus bisa membaca angka. Gini, ketika lo ingin menjadi pengusaha atau lo ingin menjadi pemimpin sebuah perusahaan, satu, perlengkapi diri lo bukan hanya dengan skill jualan. Finance itu wajib lo ketahui. Finance itu kan turunannya banyak ya, Dave. Pencatatan, pengolahan keuangan, sampai ke pajak segala. Itu lo harus tahu persis. Jangan ada yang miss. Karena dia bilang gini, kunci sehatnya perusahaan itu cash flow. Dan cash flow itu adalah di pencatatan. Ketika pencatatan kamu berantakan, kamu nggak pegang baik-baik itu, hancur berantakan semuanya. Terus gue gini, aduh Tuhan, bener lagi. Lanjut, dia ngajarin. Itu yang jadi ini pelajarannya ya. Lalu yang berikutnya selain tadi kan pertama adalah apa tadi yang pertama, Bu? Cash flow. Bukan, itu yang kedua. Pertama apa tadi ya? PA. Gue bacain komentar, abis kayaknya udah mulai bosen. Oh, Anda bosan sama saya? Bukan, Darling, terlalu teknikal. Not that I don't love you ya, Darling ya. Tapi gimana ya, Darlingnya? Apa sih tadi pertama? Baca buku. Iya, baca buku tuh maksudnya adalah si itu accounting itu. Terus dia gitu pencatatan karena itu hubungan sama cash flow. Lo harus comply dengan aturan gitu ya. Deal terus jualan. Hah? Deal jualan. Iya, bukan cuma jualan aja. Terus abis itu yang berikutnya adalah gue cuman gini. Gue tanya gini. Sabar tuh penting nggak, Pak? Nggak penting. Yang penting adalah kamu paham dulu. Kalau kamu udah paham, kamu akan bisa ngomong mana yang benar, mana yang salah. Nggak perlu sabar, nanti lo makin bengis lo di kantor. Dia bilang gini, sabar itu kalau ada orang yang nggak paham, kamu kasih tahu. Itu harus butuh kesabaran. Tapi kalau udah masalah benar salah, itu nggak bisa, Wet. Oh, oke.
Ya. Gue setuju, poin itu gue setuju sih. Kalau benar atau salah tidak membutuhkan kesabaran, tidak membutuhkan. Iya, kalau udah by data faktual, ya jangan pakai emosi. Iya, benar. Terus dia bilang gini, terus gue diginin. Dia nanya berkali-kali, kamu bisa nggak baca buku? Kamu bisa nggak baca buku gitu? Kalau kamu nggak bisa mimpin perusahaan, kamu pegang orang finance yang jago, Wet. Kalau orang finance kamu nggak jago, pecat. Oke. Nggak bisa, Wet. Dia bilang gitu. Ada yang komentar gini, is it true bahwa hampir rata-rata setiap company pasca COVID cash flow-nya berantakan? True. Terus dia bilang gini, gue kemarin nanya, kalau aku bikin perusahaan baru gimana? Ngapain? Ekonomi lagi sulit, kamu nggak baca? Dikata gue suruh baca, suruh ikro. Ya Darling, nggak jadi dong kita Darling jadi entrepreneur Darling. Dia bilang gini, Wet, pegang sesuatu yang pasti-pasti aja. Bisnis itu nggak pasti. Nah, di sini yang mau gue bilang gitu, bahwa emang bisnis not for everybody. Oke. Muaranya ke situ. Iya. Awalnya ke situ tuh. Gue langsung sadar bahwa, bisnis not for everyone. Lo nggak bisa cuman kayak just do it. Gak bisa. Lo ingat dong yang dibilang sama Pak Arman, BCA, Chengli, Cuan, Cincai. Cincai itu terakhir, just do it itu terakhir. Chengli itu bukunya bener, lo comply dulu, lo paham, baru lo cuan. Gue langsung gini, gila ya. Dan ini satu lagi. Umurnya udah tua, Bo. Konglomerat ini. Iyalah, jarang bukan sih konglomerat yang masih muda? Exactly. Maksud gue dalam artian gini loh, Bo. Emang well season tuh nggak bisa lo diskon ya. Orang pengalaman tuh nggak bisa gitu. Maksud gue kayak yang orang udah jatuh bangun. Hah? Nggak bisa lo karbit. Nggak bisa. Terus gue cuman gini, ini orang nggak pernah muncul di mana-mana ya, tapi ilmunya banyak banget loh. Andai kata tuh si adik-adik ya yang pada bilang aku CEO ini, aku direktur itu, lu tahu kan yang suka gitu-gitu, kayak nyet, lu ngobrol deh pada sama dia, hasil bisnisnya nyata ada depan mata lu, lu pakai tiap hari. Nah, ini nyambung sebetulnya. Bapak konglomerat yang lu ajak ngobrol nggak flexing karena dia generasinya udah di atas. Mungkin prinsip hidupnya dia jangan telepon, Bo. Biar karya aja, yang kesejahteraan kolektif aja yang diomongin orang dari diri gue, bukan personanya. Kagak pernah muncul di profil gitu, kagak. Sampai gue gini, gue ajak podcast apa nih orangnya? Dia kata, get this, dia bilang gini, ngapain dia gini, apa? Single. Kagak, udah punya cucu, kerjaannya cuman cucunya dibawa ke kantornya, main sama cucunya dia. Udah punya cucu juga bisa single statusnya, Darling? Enggak. Dia masih lengkap semuanya. Terus Nggak takut pajak, orang dia ngomong soal comply segala macam, nggak mungkin dia takut pajak. Terus yang berikutnya adalah gue tadi mau bilang itu bahwa wah gila sih ya emang ya. Mungkin anak muda boleh pinter, tapi wisdom itu nggak bisa sih. Ini poin yang menarik. Tutup tahun tidak semua orang berbakat untuk bikin bisnis sendiri. Kalau emang enggak, yang pasti-pasti aja dalam situasi ekonomi seperti ini. Kan banyak juga ya yang DM, geng duet yang suka nanya ke gue, Kak aku kayaknya pengen berhenti dari pekerjaan aku, terus pada cerita lah masalahnya apa. Mungkin nasihat ini berlaku juga buat Anda sekalian ya. Yang pasti-pasti aja situasi ekonomi itu lagi begini. Kalau pekerjaannya masih pasti di depan mata, dikerjain aja dulu. Kecuali pekerjaan yang di depan mata lo tuh sudah mulai tidak pasti, lu boleh deh pikir-pikir. Bener gak sih, Darling? Bener, Darling. Kemarin gue ngomong gitu kan, dia nanya, kamu masih nge-MC nggak? Terus gue bilang gini, nggak mau Pak, dia belagu disuruh nge-MC, pasang harga ketinggian.
Belagu dia. Giliran ada klien mau booking dia nggak mau. Dia kasih ke gue. Gue ditolak pula sama calon kliennya. Ih, gue rejected begitu. Ih, darling, I feel so low. Enggak, gue tuh masih deg-degan balik nge-MC David. Kan gue udah kata sama lu, gue sampai gini, boleh nggak sih Mbak Wati aku nge-MC berdua sama Dave. Dave dapat yang gedean nggak apa-apa deh, aku jadi dayang-dayang aja kayak dulu Dave sama Ulfa. Gue tuh takut, Bo. Gue udah lama nggak nge-MC, takut gue. Gue tuh deg-degan, saben ada yang nanya, Mas Iwet mau nge-MC, gue kasih ke Mbak Wati, Mbak Wati, Mbak Wati, Mbak Wati, aku anxious gitu. Lu sekarang ternyata gampang panik ya, Wet? Panik apa? Iya, gue gampang panik. Anyway, gue balik lagi. Dia bilang kan, kamu masih nge-MC nggak? Enggak, gue bilang gitu. Kenapa? Uang MC tuh cash and carry. Aku aja nggak cash and carry uangnya, dia bilang gitu. Tapi Pak, maaf ya Pak ya, itu udah nggak applicable Pak. MC sekarang itu cash and carry, kerjaan MC-nya udah kelar, honornya carry Pak, carry 6 bulan, setahun, ngono loh Pak. Carry nendi, ra ngerti, terjebak dalam limbo cash flow. Balik lagi cash flow kan? Terus dia bilang gini, yang pasti-pasti aja Iwet. Terus dia bilang gini, terus kamu kalau yang kayak gitu-gitu entertainment itu uangnya apa? Terus gue bilang influencer. Gue hampir ngomong, oke, influencer, gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, ya udah, itu aja, dia bilang gitu. Terus gue bilang gini, terus gue diem gitu kan, gue ngeliatin dia. Terus dia gini, Iwet, status itu nggak penting. Pantes kemarin lu di panggung YOLO semangat banget tampil. Biasanya lu ogah-ogahan. Ternyata lu baru dikepret, nasehat sama temen lu konglomerat. Ngajarin bahwa cari duit di kantor lebih susah. Cari duit di panggung lebih gampang. Dia kata gitu. Dia kata gitu, Bo. Dia bilang gitu. Dia bilang gini, itu lebih gampang, dia bilang gitu. Cari uang tuh yang penting-penting, yang gampang-gampang aja, Wet. Kamu apa sih? Kamu pingin status CEO, direktur. Itu orang stres semua isinya, ngapain? Itu kan, lu pengen, saya nggak pengen status CEO, saya cuman pengen status saya Jack of all trade. Ih, gila. Dulu udah gua hapus. Udah lu hapus? Udah. Gitu, Bo. Terus gue cuma gini, wah gila sih nih. Itu ya kemarin namanya sayur lodeh basi. Nah tuh gue tuh, bentukan gue banget. Udah gue udah kayak kisut, gue diem kusut gitu. Terus gue keluar dari ruangan itu. Oke, terima kasih banyak gitu, gue bilang gitu. Terus dia langsung kiri. Tap. Sebenarnya lu pergi ketemu dia dalam rangka apa, Nek? Mau curhat. Lu pengen tahu aja gitu. Iya, gue udah blunder banget, bener kayak anjir nih gimana gitu. Gue udah nggak ngerti mesti ngapain. Ya udah. Juga ya, Nek, temen curhat lu konglomerat. Ya alhamdulillah. Terus dia bilang gini, kan gue tanya sibuk nggak gitu. Terus izin mau ketemu gitu. Terus dia bilang gini, nggak, abis makan siang bisa. Berangkat gue langsung. Gue berangkat ke tempat dia, masuk segala macem, ngobrol 2 jam, Bo. Gue diceramahin sama dia. Begitu selesai, kan gue bilang gini, oke, terima kasih. Dia langsung berdiri, buka pintu. Terus gue gini, kagak ada apa nih, minum apa-apa gitu. Lu ngerti gak sih, biasanya kan kalau udah ya udah, oke, diingat-ingat ya, apa minum dulu, bla 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 bla. Keluar dong gue dari ruangan dia. Akses lift khusus. Ya iyalah konglomerat, darling. Lu pikir kayak apartemen lu di Sudirman 4 gitu, darling. Gak ada, langsung shoot gitu. Terus dia gitu. Supirnya dia WhatsApp supir gue, Cabi, kasih minum bapak lo nanti pas turun. Mukanya kusut. Jadi pas gue naik mobil gue gini, baik banget nih si Cabi, gue dikasih minum. Wah, jadi pesan moral. Jadi nggak jadi nih kita bikin perusahaan nih, darling, di 2025, darling. Ntar dulu, darling, gue hitung dulu yang bener, darling ya. Gue belajar buku dulu, darling. Ikro dulu. Udah kita jadi influencer aja, darling, sama MC, darling. Iya, darling, bener, darling. Gue juga kayak kemarin langsung gini, aduh ya Allah Gusti. Cuma gue tuh MC masih anxious banget, Dave. Gue takut naik panggung, bener.
Ya udah jangan lu ngurang-ngurangin saingan deh. Oh nggak apa-apa bener. Lu kalau misalnya mau ntar lu dapet yang 60% nggak apa-apa deh. Gue 40%. Mau nggak lu bagi dua sama gue honor? Lu jadi shadow gitu ya. Iya, gue bagian yang turun ke floor deh. Nanggepin orang gitu. Bagi-bagi mak sama payung. Nggak apa-apa gue mah. Oh ya bisa Ya kan? Jadi kan orang juga bayar segitu dapat dua loh gitu. Oh iya bisa. Enggak loh. Mau, gua mah mau. Bener, lu bener mau. Mau. Mbak Wati tuh Dave mau Mbak Wati yang tanggal 30 November Mbak Wati dapat 2 tuh Mbak Wati. Acara pasti rame Mbak Wati. Mbak Wati. Cari duit di kantor susah Mbak Wati, kita cari duit di panggung aja Mbak Wati. Lu pasti udah dapat update kan tanggal 30 gue mau MC siapa? Nggak tahu gue. Oh lu belum diupdate sama Mbak Wati dia udah ngakak aja sama gue kasih tau Mbak aku deg-degan banget Mbak gimana nih Mbak gitu. Oh, Ada acara orang kaya Bo. Hah? Ada acara orang kaya. Oh gitu. Deg-degan gue. Ih, Daling bilang sama teman-teman orang kaya lu, bahasa Inggris gue tuh spoken very well loh. Lu sampai daling-daling awas ya lo. Aduh capek. Aduh ya Allah. Aduh capek. Udah ya, hari ini gue punya janji nih sama trainer gue mau ikut kelas high intensity HIIT workout. Oke, by the way, untuk pengumuman dari geng duet meet up olahraga bareng itu buat hari Sabtu nanti lewat DM-nya duet_Dave Iwet di Instagram ya. Oh, jadi mulai hari ini akan mulai dikontak. Oh, jadi nanti kan karena keterbatasan tempat, berarti nggak semua yang daftar dapat tempat gitu. Udah 100 orang. Yang daftar Ya. di 2 kelas itu. Wow. Banyak ya, Daling. Banyak, Daling. Soalnya gue mesti kasih tahu loh yang bikin kopi sama bikin kaos, Daling. Itu teman-teman dari Setuja kan mau ngasih kopi sama kaos tuh, Daling. Lu jangan macem-macem ya, tukang sablon kan nggak kerja semalaman suntuk jadi loh, Daling. Oh berarti mesti tahu size ya? Ayo udah nggak pakai size deh, ketat-ketat aja ya, Daling. Jangan kaos deh, mendingan tote bag aja. Kalau kaos pakai size ribet nanti loh. Daling, ini barang gratisan punya, Daling, nggak boleh milih. Ini barang dikasih gratisan sama si Setuja, nggak boleh milih, cek urang teh. Setuju juga ada. Yang gede aja, Daling. Kayaknya orang Jakarta udah nggak ada yang terlalu gede deh. Size-nya size model kan? Oh, size ya, Daling ya. Capek nih, Daling. Gue juga abis ini gym nih sama Reza. Pokoknya pengumumannya nantikan di Gramnya Dave Iwet siaran pagi. Betul, di @duet_Dave Iwet ya. Oke, kita ngobrol besok ya sayangku.